Halo, perkenalkan, nama saya Serensia Ichira Walukou, nomor absen 10. Nomor induk mahasiswa 22013035. Kelas 1B Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tugas mekanika rekayasa dengan judul materi pengaruh gaya dan beban pada konstruksi statis tertentu. Gaya adalah suatu sebab yang mengubah sesuatu benda dari keadaan diam menjadi bergerak, atau sebaliknya. Gaya digambarkan sebagai vektor yang memiliki arah dan besaran. Garis yang dilalui oleh gaya disebut garis kerja gaya. Titik tangkap gaya yang bekerja pada suatu benda boleh dipindahkan pada sepanjang garis kerjanya. Beban dan muatan. Struktur adalah himpunan elemen-elemen, bahan yang dapat meneruskan beban-beban atau gaya-gaya muatan ke elemen-elemen. Bahan lain yang akhirnya diteruskan ke tanah dengan aman. Beban atau muatan adalah beratnya benda atau bagian dari suatu bangunan yang bersifat tetap atau akibat penghunian. Menurut Peraturan Pembebanan Indonesia, untuk gedung, beban atau muatan dibagi atas 5 macam. Yang pertama, beban mati. Adalah beban yang bersifat tetap atau konstan. Contoh, beban struktur sendiri seperti atap, rangka atap, balok, lantai, dan lain-lain. 2. Beban hidup adalah beban yang bersifat tidak tetap, bergerak berubah sewaktu-waktu. Contoh, manusia, berbagai perabotan, dan lain-lain. 3. Beban angin adalah beban berupa angin dengan segala arah dan kecepatannya. 4. Beban gempa adalah beban berupa gempa bumi atau pergerakan lapisan tanah bumi. Dan yang kelima, beban khusus adalah beban-beban yang merupakan penyederhanaan kenyataan sehari-hari. Contoh, penurunan efek cuaca panas, suhu temperatur, susut, dan lain-lain. Dari sistem pembebanan pada suatu konstruksi dapat dibedakan menjadi beban atau muatan langsung adalah beban atau muatan yang diteruskan secara langsung ke tanah atau elemen-elemen struktur yang lain. Beban atau muatan tak langsung adalah beban atau muatan yang diteruskan secara tidak langsung ke tanah atau elemen-elemen struktur yang lain. Reaksi. Yang pertama, reaksi adalah sikap atau tindakan yang dilakukan benda melawan gaya yang menimpanya. Kedua, bila pada suatu benda dikerjakan suatu gaya dan benda tersebut tidak ditumpu atau disokong, maka benda tersebut akan mengalami translasi dan rotasi.